Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania, Cucai Hijau Mania dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini cara memilih cucak hijau yang baik. Bagaimana, Om? Nah, ini saya akan menjelaskan cara memilih cucak hijau yang baik. Nah, kalau saya beli cucak hijau itu yang pertama itu jinak. Cucak hijau yang jinak, jangan cucak hijau yang giras. Karena cucak hijau yang jinak itu lebih mudah settingannya, lebih mudah rawatannya daripada cucak hijau yang giras. Biasanya cucak hijau yang jinak, walaupun itu over jinak, gembung melet, terus nebok itu di rumah itu enggak apa-apa. Itu lebih mudah settingannya daripada cucak hijau yang giras. Kemudian untuk postur itu postur tubuh cucak hijau itu memiliki sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya pilih postur yang sedang ke besar atau big, karena saya banyak punya cucak hijau body kecil. Saya belum bisa menemukan settingan yang pas. Sedikit saya jelaskan, saya dulu punya cucak hijau yang body kecil, terus mainnya itu keluar isian di atas, tapi ini mainnya nggak bisa tenang, naik turun salto, itu akhirnya saya nggak telaten, akhirnya saya jual. Dan sampai sekarang saya milih cucak hijau dengan body yang sedang sampai big. Bahkan yang satunya itu yang namanya junior itu cucak hijau big, body besar dengan hariannya itu gembung melet. Nah, untuk saran saya, kalau misalnya ingin mencari gaco yang baik eh, dan prospek, itu yang utama itu jinak dulu, cucak hijau jinak. Terus bodinya itu yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi sedang. Terus kemudian untuk isiannya itu tidak usah perlu diperhatikan kalau cucak hijau bahan, karena isian itu bisa kita akali dengan MP3 maupun burung mastran maupun menirukan dari burung gantangan lainnya. Jadi modal yang utama itu respon, memiliki respon. Ketika dekat dengan orang kayak ini langsung respon, langsung nembak dia. Langsung nembak, tidak takut orang. Kemudian kita pancing HP, kita dengarkan suara burung atau kita lihatkan video burung. Cak Ijo itu paling tidak mempunyai gaya dulu. Dia tidak keluar isian tidak apa-apa, yang penting punya gaya, punya respon emosi. Nah, sayapnya agak getar gini, punya respon emosi. Kalau misalnya Cak Ijo kita pancing HP atau dekatkan burung lain itu diem gitu aja, nggak ada respon sama sekali, ya menurut saya itu kurang. Cari Cak Ijo yang ganas, ketika mendengar suara langsung dia ada respon, getar-getar gini walaupun nggak keluar isian. Nah, kalau saya memilih bahan-bahan Cak Ijo yang seperti itu. Untuk kemudian cari cucak hijau yang mandinya itu enak. Misalnya kadang ada cucak hijau yang susah mandi, itu kalau saya sering rewel. Kalau saya biasanya kalau lomba tidak burung tidak mandi, itu saya tidak berani melombakan karena takutnya dides dan emosi dan birahinya itu tidak stabil biasanya. Jadi burung cak hijau bahan dikasih cepuk langsung langsung mandi. Nah, itu pilih yang seperti itu. Dan
ketika didengarkan suara apalah, suara musik atau suara apa lainnya itu langsung gacor. Itu berarti mentalnya bagus. Nah itu tapi jangan gini, jadi tergantung juga jadi dari jam terbang. Kalau cuaca hijau bahan, ya ada cuaca hijau bahan digantang langsung moncer, itu ada juga tapi jarang. Saya belum pernah, kalau cuaca hijau saya belum pernah menulis. Prosesnya yang penting, prosesnya. Kita memiliki cuaca hijau yang bagus, yang memiliki mental bagus, tapi kita tidak bisa konsisten dalam merawatnya, ya nantinya cuaca hijau tersebut ya tidak akan berkembang. Jadi kita akhirnya gini, kita rawat settingan mulai hari Senin sampai Sabtu, kemudian kita Minggu kita lombakan dengan rawatan mandi berapa kali, makannya apa, jangkreknya apa di hariannya, terus penjemurannya gimana, umbarnya gimana, kita coba di hari Minggu. Hari Minggu ada kendala misalnya belum bongkar isian cuma gaya, kita evaluasi lagi di minggu berikutnya. Dan setiap perawatan itu harus kita catat dan sering-sering bertanya pada teman-teman yang sudah punya cuaca hijau yang bagus-bagus itu, sering juara itu sering tanya, siapa tahu rawatnya teman-teman itu diterapkan di cuaca hijau kita bisa jalan. Jangan ini ya, jangan malu bertanya kalau cuaca hijau, merasa saya sudah bisa merawatnya dan saya tidak perlu bertanya lagi, pokoknya saya bisa, akhirnya kondangan terus. Akhirnya maka dari itu ya jangan jangan malu dan sungkan untuk bertanya, sharing lah, adanya komunitas cuaca hijau sharing, saya bisa juara temannya juga bisa juara, gitu aja, kita happy happy aja kalau nggak tangan ini, kita cari kesenangan bukan cari permusuhan. Jadi seperti itu kalau cari bahan cuaca hijau kalau saya sendiri. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania.